Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Lailatukumus sa'idah. Perkenalkan, nama saya Ade Lutfi Fadilah dari Fakultas Dakwah, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Ikhwanan muslimin rahimakumullah. Duduknya saya di sini bukan semata-mata untuk menceramahi kalian atau bertindak sebagai guru yang memberikan pelajaran kepada muridnya. Namun duduknya saya di sini hanya untuk men-share ilmu yang saya punya sedikit, karena juga saya membutuhkan ilmu, karena juga saya termasuk orang yang fakir ilmu, yang butuh pengarahan dan petunjuk dari para guru. Pada video kali ini saya akan mengangkat tema, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang terakhir kali turun. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama kali, yaitu Al-Qur'an, kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertahanus atau berdiam diri di Gua Hira di Mekah, yaitu bertepatan pada malam Senin. Menurut Manna Al-Qatan dalam kitabnya Mabahis fi Ulumil Quran, mayoritas ulama berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada hari atau bertepatan dengan 17 Ramadan pada tahun 41 hari dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun, para ulama juga berbeda pendapat mengenai ayat yang pertama kali turun dan ayat yang terakhir kali turun. Pada ayat yang pertama kali turun itu memiliki beberapa pendapat, namun ada dua pendapat yang memiliki dasar yang kuat, yaitu pendapat yang pertama yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Pendapat ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, yang mengatakan bahwa Aisyah radhiyallahu anha berkata sebagai berikut. Dari Aisyah yang mengatakan, wahyu yang pertama kali dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi yang benar di waktu tidur. Beliau melihat dalam mimpi itu datangnya bagaikan terangnya pagi hari. Kemudian beliau suka menyendiri. Beliau pergi ke Gua Hira untuk beribadah beberapa malam. Untuk itu beliau membawa bekal. Kemudian beliau pulang kembali ke Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah pun membekali beliau seperti bekal terdahulu. Lalu di Gua Hira datanglah kepada beliau satu kebenaran, yaitu seorang malaikat yang berkata kepada Nabi, bacalah. Rasulullah menceritakan, maka aku pun menjawab, aku tidak bisa membaca atau ma'ana biqari. Malaikat tersebut kemudian memelukku sehingga aku merasa amat payah, lalu aku dilepaskan. Dan dia berkata lagi, bacalah. Maka aku pun menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu dia merangkulku yang kedua kali sampai aku kepayahan. Kemudian dia lepaskan lagi dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Maka dia merangkulku yang ketiga kalinya sehingga aku kepayahan. Kemudian dia berkata, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan, sampai dengan apa yang tidak diketahuinya. Kita masuki ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua mengatakan bahwa ayat yang pertama kali turun adalah Quran surah Al-Mudaththir, yang bunyi ayat awalnya yaitu ya ayyuhal muddaththir, yang artinya wahai orang yang berselimut. Nah, pendapat ini didasarkan kepada hadis yang sama, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang mengatakan bahwa dari Abu Salamah bin Abdurrahman dengan hadis sebagai berikut. Dia berkata, aku bertanya kepada Jabir bin Abdillah, yang manakah di antara Al-Quran itu yang turun pertama kali? Dia menjawab, ya ayyuhal muddaththir. Aku bertanya lagi, bukannya Iqra bismi rabbik? Dia menjawab, aku katakan kepadamu apa yang dikatakan Rasulullah kepada kami. Beliau bersabda, sesungguhnya aku berdiam diri di Gua Hira. Maka ketika habis masa diamku, aku turun lalu aku telusuri lembah.
Aku lihat ke muka, ke belakang, ke kanan dan ke kiri. Lalu aku lihat ke langit. Tiba-tiba aku melihat Jibril yang amat menakutkan. Maka aku pulang ke Khadijah. Khadijah memerintahkan mereka menyelimuti aku. Mereka pun menyelimuti aku. Lalu Allah menurunkan, "Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berilah peringatan." Nah, para ulama ulumul Quran yang dengan kesungguhan mereka mencoba mempertemukan pendapat di atas dan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Yaitu pendapat yang pertama, bahwa Jabir dalam hadisnya, yaitu Quran surah Al-Mudaththir, ialah surat yang pertama kali diturunkan sebelum Quran surah Al-Iqra atau Quran surah Al-Alaq, karena ayat yang pertama kali diturunkan ialah hanya beberapa potong ayat dari Quran surat Al-Alaq, bukan secara keseluruhan. Nah, pendapat yang kedua, yaitu maksud Jabir di sini bahwa Quran surah Al-Mudaththir diturunkan setelah masa jeda penurunan wahyu atau adanya waktu terhentinya penurunan wahyu tersebut. Ikhwani fillah rahimakumullah. Sekarang kita memasuki ke pembahasan yang terakhir, yaitu ayat yang terakhir kali turun. Dalam pembahasan ini banyak sekali perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu ada pendapat yang mengatakan bahwa ayat yang terakhir kali turun adalah ayat tentang riba, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 278. Ada juga yang mengatakan bahwa Quran surah Al-Baqarah ayat 281 tentang azab. Ada juga yang mengatakan bahwa di Quran surah Al-Baqarah ayat 282 mengenai utang. Dan juga ya ada yang mengatakan bahwa Quran surah Al-Maidah ayat 3 ya sebagaimana yang kita telah pelajari di jenjang SMP ataupun SMA, baik MA ataupun negeri. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa yang terakhir kali turun itu adalah Quran surat Ali Imran ayat 195. Dan ada juga yang mengatakan bahwa yang terakhir kali turun adalah Quran surah At-Taubah ayat 128. Dan masih ada lagi. Namun yang menjadi pertanyaan kita kali ini adalah yang manakah ayat yang terakhir kali turun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, menurut Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani dalam Intisar ketika mengomentari berbagai riwayat mengenai ayat yang terakhir kali turun, yaitu sebagai berikut. Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilani mengatakan bahwa pendapat-pendapat ini sama sekali tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Boleh jadi pendapat itu diucapkan karena ijtihad atau dugaan saja. Mungkin masing-masing memberitahukan mengenai apa yang terakhir kali didengarnya dari Nabi pada saat beliau telah wafat atau tak seberapa lama sebelum beliau sakit. Sedangkan yang lain mungkin tidak secara langsung mendengar dari Nabi. Mungkin juga ayat itu yang dibaca terakhir kali oleh Rasulullah bersama-sama dengan ayat-ayat yang turun di waktu itu, kemudian disuruh untuk dituliskan. Lalu diduga ayat itulah yang terakhir diturunkan menurut tertib urutannya. Lantas bagaimanakah kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut? Yaitu dengan cukup menyandarkan pendapat tersebut ke ulama yang menyampaikannya. Misalnya ayat yang terakhir turun adalah ini disandarkan kepada ulamanya, yaitu misalnya Ibnu Abbas atau Sa'id bin Jubair dan seterusnya. Jadi apa sih manfaat dari mempelajari atau memahami ayat yang pertama dan terakhir kali turun ini? Yaitu menurut Syekh Mana Al-Qatan ada 3 manfaatnya. Yang pertama, dapat memilah yang mana yang nasikh dan mansukh. Yang kedua, mengetahui rahasia syariat Islam yang relevan dari proses perjalanannya ajaran pokok, yaitu Islam berdasarkan Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan perhatian terhadap yang diperoleh Al-Quran guna menjaganya dan menentukan ayat-ayatnya. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan terutama bagi diri saya sendiri. Dan juga terima kasih kepada Ustazah Agustriani atas bimbingannya dalam pembelajaran ulumul Quran ini. Dan juga di sini saya memohon maaf apabila yang saya jelaskan tadi banyak sekali kekurangannya.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengangkat tema sebuah mohon maaf bila banyak sekali salah kata yang dapat ayat pertama kali. Asdem gagal terus.